Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana Siapa yang bawa maulid ke tanah Indonesia? Masih tanda tanya. Kita harus tahu sejarahnya, betul nggak? Hah? Yang membawa maulud ke tanah Indonesia ini siapa? Ulama siapa? Dan wali siapa? Betul atau tidak? Tanda tanya, koma, nanti diakui lagi. Rikitiu. Nggak berisi terus ya, Fron ya. Turunkan 1750 kipas ke alam dunia ya. Komen. Nah, mau bertanya silakan, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Ya, kenapa rumput bisa bergoyang? Ada pakai kipas, ada kipasnya alam, ada kipasnya angin, ada kipasnya akhlak, ada banyak itu kipas-kipasnya. Ada kipas 1750 kipas yang Allah nurunkan ke alam dunia ini. Respect kali, ternyata ada 1750 kipas ya. Ini kipas untuk apa? Untuk di Kopdes Merah Putih kah? Atau di SPPG kah? Atau di mana, Fron? Karena banyak, nilainya ini fantastis juga. Harga satu kipas ini mencapai 11 juta ya. Respect. Tagih ya saya. Buya nggak main-main. Ya, tagih di alam kubur. Biarpun saya belum meninggal atau sudah meninggal, tagih saya. Ya, insya Allah saya lillahi ta'ala, sumpah saya. Demi Allah, Rasulullah, wallahi. Betul-betul saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Dan saya siap menjadi penjaga gawangnya neraka. Coba, berani enggak? Penjaga gawangnya neraka ini saya. Wes, nggak tanggung-tanggung saya. Nggak minta itu ini saya. Oh ini minta sangonan itu ini. Tidak saya. Orang-orang di sekitar situ nggak ada gitu, lempar dia gitu, atau nampol keningnya, atau nampol pipi dia, atau selentikkan telinganya, nggak ada di situ gitu. Karena aneh-aneh dan ngawur-ngawur yang disampaikan dia nih. Menjaga gawang neraka, dia siap menjadi tumbalnya Indonesia. Orang-orang di situ masih sehat akalnya atau memang udah terpapar ngaji ke UPON maksudnya? Nangis kalau kita dipikir, nangis. Wah. Geletuk kita meninggal, ibu bapak di atas, aduh ya Allah, saya pengen ketemu dengan ibu. Kata Allah, mas, qad innaha kaliyama film Allah. Kamu waktu di dunia kemana aja? Kok nggak sadar? Kan gitu. Oh itu bahasa apa? Ngaji po ke saya. Baru tahu bahasa itu. Ngaji ke uni, ke UPON. UPON. Ya, UPON. Sedih. Itu yang di sampingnya itu siapa sih ya? Abuya prihatin alam dunia sekarang ini sudah kacau. Alam dunia ini sudah kacau karena dihancurkan oleh manusia sendiri. Betul atau tidak? Saya nggak takut. Semua manusia bakal mati. Nanti ketemu. Oh ini yang tidak percaya wahyunya Allah, tidak percaya karomahnya Allah. Dosa berdosaan biar saya yang nanggung karena dia pengen tobat nasuha. Betul atau tidak? Itu kepunyaan rakyat untuk kembali ke rakyat. Pangkuan rakyat itu Pancasila. Betul atau tidak? Dari dosa yang beliau tanggung sampai pangkuan rakyat Pancasila. Respect. Teman Mama Gufron datang langsung dari Bandung. Kalau nanti pengen roti ke ini aja. Ini teman saya waktu di Bandung lagi aduh soalnya gue lagi tinggi nih. Wow. Zaman bien. Lagi apa Fron kayak gitu? Lagi apa? Ngefly. Tenang, ketemu lagi di sini jadi tukang roti, luar biasa. Ketemunya di Malang, luar biasa Malang ini. Teman-teman saya banyak, aduh, ada yang dari, wes banyak lah teman-teman. Tapi alhamdulillah teman saya itu sudah tua-tua semua. Kalau saya mah umurnya baru 17 tahun. Biarpun tidak giginya tidak ada, tapi oke lah. Kawan-kawannya udah tua semua ya. Dia yang masih muda. Bahkan umur dia pun masih 17 tahun ya. Wa syiri inna aliyama qur'aniyah wa masyin al-kalyama Allah wa mahadiri inna rahmatan qur'an mas qadi inna rahmatan qur'an ala syib wa maqali inna rahmatan qur'an inna hasyal maqal aliyama fi inna kalimah fi Allah subhanallah wa maqali inna rahmatan wa ikra wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maskadi inna rahmatan ummati la shkadi inna rahmatan ummati la kali inna rahmatan qur'ani ma apa kali inna rahmatan la ilaha. Dari awal subhanallah sampai wa maqal wahyu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pak Gufron tidak terima unik disamakan dengan Pondok Al Zaitun. Saya disebut disamakan Al Zaitun. Oh, ini saya sudah tahu orangnya kabur itu, orang Kuningan itu. Hati-hati loh. Betul nggak? Betul nggak? Hati-hati. Oh, jangan disamakan, dikejar sama saya. Tapi saya lihat punya anak istri, kasihan. Jangan membenci saudara sendiri. Beliau ini marah karena pondok unik ini disamakan dengan Al Zaitun, makanya dia marah. Kalau sanadnya tidak jelas, jangan diikuti. Jangan sampai garang sana garang sini, enggak, lebih baik serang dengan doa. Betul atau tidak? Wah, ini penyakit segala macam, serang dengan doa. Betul atau tidak? Udah jelas hijib Gufroni, sholawat Gufroni, Sayyid Gufroni, jelas, sanadnya jelas, apapun jelas. Kalau enggak jelas yang diikuti. Ini berani masih hidup menjadi penjaga uang neraka. Coba. Kok jualan kaos? Jualan kaos itu bukan untuk saya, untuk syiar. Semua tidak minta upah, tapi saya berani menjual. Jika sanadnya jelas silahkan diikuti. Jika sanadnya tidak jelas jangan diikuti. Jadi sanad si Gufron ini nggak jelas, nggak usah kalian ikuti. 17 Agustus. Sekarang 17 Agustus ini meraih sampai 77. Di jumlah berapa? 14. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Yang 4 ini harus sudut kiri kanan atas bawah harus kena. Sudutnya ibarat Ka'bah. Betul atau tidak? Sekarang 4 sama 1 berapa? 5 di jumlah jadi Pancasila NKRI. Sumpah, ini pidato kebangsaan apa sih, Gufron? Masalahnya di sini pidato kebangsaan kau nih ngawur kali. Para pengikut kau, anak-anak didik kau mau kau sesatkan juga dengan pidato kau yang ngawur kayak gini. Sehatlah, Pron. Sehat, umur kita udah tua, kita nggak tahu kapan kita tiada. Banyak-banyak meminta ampun kepada Tuhan ya. Jangan menyesatkan orang aja pandinya. Apa sumbangsih untuk umat dengan adanya acara seperti ini? Apa sih sumbangsih untuk umat dengan adanya acara seperti ini? Kalau kita masalah sumbangsih, ya kita hidup di Indonesia harus cinta kasih sayang. Nggak usah jauh-jauh, antara RT ke RT aja. Betul. Seperti situ, apa sumbangsihnya kepada kedua orang tua? Sumbangsihnya kepada kakak sama adik maupun nenek kakek, sumbangsihnya apa? Jangan sekali-kali menyakiti ibu bapak atau saudara atau nenek kakek. Sumbangsihnya apa? Sampai situ ya. Kakak adik sumbangsinya apa? Nenek kakek sumbangsinya apa? Buat laki-laki sama buat perempuan itu sumbangsinya apa? Emak angkat kita sumbangsinya itu apa? Ya, semua ada sumbangsinya. Dan semua memiliki kapasitas yang luar biasa. Salah satunya, charger. Bisa mengisi daya baterai. Abuya mau buka universitas. Pondok Unik ini kitab Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, komplit saya. Jadi alhamdulillah, kalau kita pengen ngaji benar-benar, insya Allah. Dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Unik ini akan bukan membuka, tapi meneruskan ilmuwan masalah kitab dengan Quran. Saya akan membukakan universitas kitab dan Quran. Allahumma Muhammad. Ternyata Unik ini akan membuka universitas bagi kalian yang ingin belajar tentang ilmu-ilmu kitab-kitab. Salah satunya kitab Macaulay Suryani beliau ini, boleh masuk ke universitas beliau ya. Jangan jadi kucing lah, harus jadi harimau. Betul nggak? Betul atau tidak? Harimau lagi tidur malah diinjak-injak ya. Nggak gerem loh. Betul nggak? Oncom. Nah iya. Nah iya. Saya tidak takut. Nggak ada ceritanya anak-anak pahlawan, cucu-cucunya pahlawan jadi tidak pemberani. Pemberani. Apalagi Duriah Nusantara, Duriah Indonesia. Bangkit sekarang. Jangan diam. Betul atau tidak? Pegang itu Pancasila, pegang merah putih NKRI, buktikan. Betul nggak? Masa kalah dengan kiai kampung? Pondoknya jauh dengan pondok-pondok lain. Kadang pondoknya kere sekali, yang lewat pun takut. Kakek saya seorang pahlawan PLN, kerjanya pun di PLN Bandung. Nggak dikasih apa-apa. Zamannya perang sampai pensiunnya. Nah, kakek saya itu kakek disebut bapak saya punya bapak, kerjanya di PLN di Bandung, namanya Aki Karmin. Dia membela negara, membela Bandung Lautan Api sampai mendirikan suatu hubungan cahaya, yaitu disebut PLN.
Kincir-kincir ini lagunya. So, teruskan. Nah, lagu ini. Teruskan. Wah, dikira saya nggak tahu. Makanya unik ini bukan ciplaan, bukan fotokopi, bukan hoak-hoakan. Pengen tahu sejarah, datang ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Masih kurang puas Indonesia kepada The Good The Front. Ini orangnya kecil mungil tapi disenangi oleh dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Kita niat untuk mengaji khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita. Siapa Abuya Mama Ghufran? Siapa Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani? Beliau adalah salah satu mursyid tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang mana perjuangan beliau di masa muda bersama Kiai Hadratus Syekh Kiai Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an.